Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulidia Filkaunita. Saya dari Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetik semester 5 Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang. Di sini saya akan membacakan ringkasan tentang jurnal analisis boraks pada tahu yang diproduksi di Kota Manado. Tujuan penelitian ini yaitu untuk membuktikan ada tidaknya kandungan boraks dalam tahu yang diproduksi di beberapa tempat di Kota Manado. Sampel tahu yang diteliti adalah sampel A bahu, sampel B batu kota 1, sampel C batu kota 2, sampel D klea, sampel E pakoa. Kemudian kandungan boraks diamati dengan metode kertas kurkuma, metode kunyit, dan metode spektrofotometri UV vis. Alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini yaitu pada prosedur kerja. Menurut Putri 2011, uji warna kertas kunyit. Pada pengujian boraks, kita membuat kertas turmeric. Dengan cara yang pertama, ambil beberapa potong kunyit dengan ukuran sedang. Kemudian tumbuk dan saring sehingga dihasilkan cairan kunyit yang berwarna kuning. Kemudian celupkan kertas saring ke dalam cairan kunyit, keringkan. Hasil dari proses tersebut disebut kertas turmeric. Selanjutnya, buat kertas yang berfungsi sebagai kontrol positif dengan cara memasukkan 1 sendok teh boraks ke dalam gelas yang berisi air dan aduk larutan boraks. Teteskan pada kertas turmeric yang sudah disiapkan. Lalu amati perubahan warna pada kertas turmeric. Warna yang dihasilkan tersebut digunakan sebagai kontrol positif. Cara kerjanya yaitu tumbuk bahan yang akan diuji dan beri sedikit air. Teteskan air larutan dari bahan makanan yang diuji tersebut pada kertas turmeric. Lalu amati perubahan warna apa yang terjadi pada kertas turmeric. Apabila warnanya sama dengan kertas turmeric kontrol positif, maka bahan makanan tersebut mengandung boraks. Dan apabila tidak sama warnanya, berarti bahan makanan tersebut tidak mengandung boraks. Hasil dari uji yang dilakukan dengan kertas turmeric dengan metode kertas kurkuma. Hanya saja metode kunyit ini lebih alami karena menggunakan kunyit yang sering digunakan sebagai hasil analisa boraks dengan uji warna kertas turmeric. Uji warna kertas turmeric berwarna kuning, yang berarti sampel negatif boraks. Lalu pada jurnal yang kedua, yaitu jurnal yang berjudul Analisa Boraks Secara Cepat, Mudah dan Murah pada Kerupuk. Tujuan pada penelitian ini yaitu untuk mencari alternatif analisis boraks secara kuantitatif yang lebih mudah, murah, dan cepat, yaitu menggunakan kertas kunyit. Penelitian ini menggunakan metode eksperimental, laboratorium, dan metode survei. Bahan dan metode yang digunakan yaitu bahan utama yang digunakan untuk membuat deteksi uji boraks adalah kunyit segar dan kertas saring. Sampel yang diamati adalah kerupuk sebanyak 12 jenis. Dan bahan yang diperlukan untuk analisis kadar boraks yaitu Aquades. Lalu alat yang diperlukan untuk membuat deteksi uji boraks
yaitu parut, saringan, dan loyang. Dan alat yang diperlukan untuk analisis boraks adalah cawan, pinset, botol semprot, kuvet, mavofurens, dan spektrometer UV vis. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei dan metode eksperimental laboratorium. Penentuan sampel berdasarkan survei yang dilakukan terhadap macam-macam merek kerupuk yang dijual di pasar tradisional Semolo Rawu, Surabaya. Sampel yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Apabila hasil analisis kualitatif menunjukkan positif terhadap boraks, maka dilanjutkan dengan uji kuantitatif untuk mengetahui kadar boraks pada sampel kerupuk. Juga untuk membuktikan kebenaran hasil analisis secara kualitatif menggunakan kertas kunyit. Pada prosedur penelitian, buatan deteksi boraks menggunakan kertas kunyit yaitu yang pertama, kupas kunyit, dicuci, diparut, lalu diambil airnya, dan ukur berapa mili air yang didapat. Tambahkan sebanyak 10%, alkohol 70%, misalnya dalam 50 mili air kunyit, berarti ditambahkan sebanyak 5 mili alkohol 70%. Aduk sampai rata dan dipindahkan ke wadah yang lebar. Lalu ambil kertas saring, gunting, persegi ukuran 8 x 8 cm, dan celupkan ke air kunyit. Bolak-balik menggunakan pinset sampai merata pada seluruh permukaan kertas saring. Lalu letakkan pada loyang untuk dikeringkan dengan cara diangin-anginkan. Setelah kering, disimpan dalam wadah yang tertutup. Lalu untuk pengambilan sampel kerupuk berdasarkan survei, diperoleh 12 kerupuk, yaitu A. puli galar, B. puli bulan, C. puli apel, D. uyel, E. sadaria, F. berlian, G. bawang, H. Surabaya, I. keong, J. tersanjung, Kami, dan L. pasta. Uji deteksi boraks secara kualitatif dilakukan sesuai tahapan berikut, yaitu 1. Pengecilan ukuran sampel kurang lebih 1 x 1 cm, direndam dalam aquades 1:10 sampai lembek kurang lebih 5 menit. Lalu aduk hingga homogen. Yang kedua, celupkan kertas kunyit selama 1-2 menit agar lama dalam pencelupan seragam. Bila berubah warna menjadi merah kecoklatan, maka positif mengandung boraks. Hasil analisa kandungan boraks secara kualitatif terhadap produk-produk kerupuk didapatkan hasil seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini. Dari tabel tadi, terlihat bahwa 12 merek kerupuk tersebut semuanya positif mengandung boraks. Hal ini ditandai dengan perubahan warna pada kertas kunyit dari warna kuning hingga menjadi berwarna merah hingga warna merah kecoklatan. Kesimpulannya, hasil penelitian menunjukkan bahwa kertas kunyit dapat digunakan untuk mendeteksi boraks secara kualitatif. Yang kedua, sampel kerupuk yang diambil di pasar tradisional Semolo Waru, Surabaya, semuanya positif mengandung boraks. Dan yang ketiga, boraks termasuk salah satu bahan tambahan makanan yang dilarang digunakan. Berdasarkan Permenkes nomor 722/1988. Sekian ringkasan jurnal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.